Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitriani dari kelas A angkatan 2023. Di sini saya akan mereview tugas mingguan apresiasi puisi. Berikut penjelasannya. Di materi yang disampaikan dari kelompok 1 yakni bunyi dan irama, yang mana bunyi dan irama itu memiliki pengertiannya dalam puisi. Nah, bunyi dalam puisi itu adalah satu elemen yang memberikan adanya keindahan, kekuatan, feel sebuah karya sastra. Nah, bunyi dalam konteks puisi itu enggak hanya merujuk pada suara yang dihasilkan oleh kata-kata, tapi juga ada efek yang timbul dari susunan kata-kata tersebut, baik secara fonetik maupun ritmis. Unsur bunyi juga punya peran penting dalam menciptakan suasana, menegaskan makna, menambah nilai estetika sebuah puisi maupun feel dalam puisi tersebut. Lupa juga dalam penjelasan itu ada jenis-jenis puisi, jenis-jenis bunyi puisi lebih tepatnya. Nah, jenis-jenis bunyi puisi itu ada beberapa bunyi. Yang pertama ada asonansi, yang kedua aliterasi, yang ketiga rima, terus ada eufoni, terus ada onomatope, kakofoni, dan konsonansi. Tadi itu kan jenis-jenis bunyi. Kita masuk dalam pengertian irama. Irama itu punya pengertian dimana irama dalam puisi itu dapat didefinisikan sebagai pola ritmis yang tercipta dari pengulangan bunyi, kata maupun frasa dalam puisi. Irama juga memberikan efek kekuatan dan kehidupan pada puisi, bagaimana seolah-olah puisi itu terasa bernyanyi sendiri dan berdansa. Lalu ada beberapa unsur yang pembentuk dalam irama, seperti pola atau susunan bunyi yang berulang secara teratur. Lalu ada rimba, yaitu juga pengulangan bunyi akhir dalam beberapa kata dalam puisi. Fungsi, mengatakan fungsi itu bunyi juga punya fungsi dong. Fungsinya dalam bunyi dalam puisi itu dimana memperdalam ucapan, menimbulkan rasa, lalu menimbulkan bayangan angan yang jelas, menimbulkan suasana yang khusus, dan juga sebagai hiasan. Nah, kalau fungsinya irama itu menjadikan puisi lebih indah dan memikat. Lalu yang kedua, membantu memperkuat makna puisi. Analisis bunyi pada puisi itu Hujan di Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Kalau menurut aliterasinya ada pengulangan bunyi konsonan yang berarti seperti bunyi konsonan dirahasiakan rintik rindunya, dihapuskan jejak-jejak kakinya, konsonannya J dan K, yang tadi R, lalu dibiarkannya tak terucap, konsonannya B dan T. Kalau di dalam asonansinya, pengulangan bunyi vokal yang terlihat dari vokalnya puisi tersebut tuh bunyi vokalnya tuh sama, dalam kata-katanya juga berdekatan, seperti tak ada yang lebih tabah. Vokalnya A, dirahasiakan rintik rindunya, bunyi vokalnya tuh I dan U. Jadi bunyi dan irama itu memiliki elemen yang sangat penting dalam puisi, di mana memberikan kekuatan, keindahan, serta kedalaman makna, feeling yang akan dirasakannya. Bunyi juga meliputi aliterasi, asonansi, konsonansi, rima, onomatope, berperan yang menciptakan suasana dalam puisi tersebut. Lalu juga menambah nilai estetika dan memperkuat makna. Bunyi-bunyi ini juga membentuk pengalaman emosional dan visual bagi pembaca maupun pendengarnya. Secara keseluruhan, bahwa bunyi dan irama itu saling berinteraksi untuk menciptakan puisi yang nggak hanya indah, tapi juga bermakna, yang mampu menyampaikan pesan serta emosi yang mendalam. Lalu kedua elemen ini kenapa penting? Karena alat yang sangat kuat untuk bagi penyair dalam menyampaikan pemikiran, perasaan, imajinasi mereka kepada pembaca maupun pendengar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kalimat yang tidak mengenakan. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.